Satu lagi Ustaz dari Ed Grotenamen. Pak Ustaz kalau pas azan subuh masih boleh satu tenggok minum apa nggak Ustaz? Oh ya itu. Sambil ngerokok lagi Ustaz biasanya kan kayak gitu kan. Ya, jadi batas start awal puasa itu dimulai dari terbitnya fajar. Jamnya? Ya tergantung kapan fajar terbit. Oh, yang penting fajar terbit. Sekarang Terang sudah canggih, gitu ya? bisa menggunakan aplikasi. Nah, salah satu tandanya adalah adzan subuh. Oh, Ya, sebelum masjid azan berarti masih boleh. ya. Makanya di Indonesia itu ada tradisi imsak. Imsak itu adalah sebagai bentuk kehati-hatian bahwa sebentar lagi fajar akan tiba. Di Timur Tengah mungkin tidak ada Tidak ada istilah imsak. Nah, karena di Hanya Indonesia aja, Ustaz, ya. Itu kayak peringatan awal. Nah ini tradisi nih, nggak ada dalilnya ini imsak ini. Tapi ini notif lah kira-kira. buat Notif. kita. Peringatan. bentar Iya. lagi nih, bentar lagi. Gitu. Betul. Maka dari itu kita mesti harus hati-hati. Kalau sengaja, ya sudah subuh, sudah jelas-jelas subuh, masih nego. Nah, Tanggung Ustaz satu itu apalagi satu sebat ya. aja kan. Nah itu Allah Maha tahu. Tapi kalau tidak sengaja, misalnya minum, sudah masuk di tenggorokan, nah tiba-tiba adzan subuh, ya itu yang namanya tidak sengaja kan, begitu. Oke, nah ini Ustaz aku mau nanya juga nih, kalau misalnya kita mau beragama, belajar agama gitu kan, itu kan tadi kata Ustaz dimulai dari diri sendiri, tanggung jawab masing-masing. Nah itu sesuai kemampuan masing-masing juga nggak sih Ustaz? Misalnya kan tadi Ustaz bilang nggak apa-apa, misalnya sanggupnya dari tampilannya dulu, misalnya sudah berganti tampilan tapi misalnya masih ngerokok, masih apa gitu. Nah, atau misalnya dia tidak sanggup dari tampilan, dari hal lain, misalnya mulai belajar bersedekah. Nah, sebenarnya kayak gitu gimana sih? Nggak masalah. Mulainya? Iya, nggak masalah. Katanya kan orang mau hijrah jadi ragu-ragu karena di pandangan kita hijrah itu Terlalu harus saklek. langsung yang tiba-tiba Iya, harus harus berubah berjubah. penampilan, terus harus sholatnya, ngajinya, Iya. hatam gitu. Maka menurut saya ini penting untuk disampaikan buat teman-teman yang sudah punya niatan hijrah. Ya. Kalau kita lihat hadis tentang hijrah, ya di Arba'in Nawawi itu jelas itu. Rasulullah mengajarkan hijrah karena Allah. Tapi ada sahabat Nabi, salah seorang ya, oknum pasti kan, hijrahnya karena perempuan. Apa kata Nabi? Kalau hijrahnya karena ngejar si doi, ya dapatnya si doi. Tapi itu hijrah juga nggak dihitung? Ya hijrah juga. Ya mungkin nilai pahalanya lebih sedikit daripada yang murni kan kira-kira begitu kan. Kemudian definisi hijrah ini sangatlah luas. Nah itu. Ya. Orang yang berangkat ya. Orang yang berangkat dari kampung ke Jakarta niat sekolah, itu kan juga hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Ini dulu dipakai dalilnya transmigrasi di era kepemimpinan Orde Baru ya kan? Agar orang mau pindah keluar Jawa. Oh gitu. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang hijrah di jalan Allah, ya, niatnya di jalan Allah mencari nafkah untuk istri, mencari ilmu dan lain-lain, yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Allah menjamin akan menemukan rezeki yang lebih luas, kira-kira begitu ya. Ini yang memotivasi orang berhijrah. Makanya orang hijrah itu macam-macam. Selama niatnya itu tidak melanggar ketentuan hukum Allah, ya boleh-boleh saja. Nah, maka orang yang mencari ilmu, gimana? Ada hadis itu. Orang yang pergi dari rumahnya, man khorojah fi talabil ilmi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar dari rumahnya ingin mencari ilmu, dicatat berada di jalan Allah hingga dia pulang. Orang kampung berangkat ke Jakarta niat mencari nafkah, dicatat oleh Allah berada di jalan Allah sampai ia kembali mudik ke kampung halamannya. Nah, ini makanya penting untuk menata niat kita. Berangkat dari rumah, pergi ke kantor, kita niatkan mencari nafkah. Maka selama di kantor, dan tanda kutip ya, tidak main-main yang lain, Fokus kerja. maka itu dicatat di jalan Allah sampai ia kembali ke rumahnya. Seandainya dia, naudzubillah, meninggal, ya kan, kecelakaan, masih ada harapan kita mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita perbaiki niat kita. Innamal a'mal binniyat. Semua perbuatan tergantung niatnya. Sholat tapi niatnya ditonton, Ria itu satu-satunya. iya. Sholat niatnya flexing. Di itu live lagi fit ya kan biar Iya. Sekarang Umroh
main Iya. tiktokan, gimana itu? Iya juga. Jadi imam Ramadan jadi apa sih? Jadi sholat tarawih jadi. Tapi ada yang bilang katanya Sebaliknya, ngasih makan kucing di rumah. Niat ngasih makan kucing, niat ngasih makan makhluk Allah, dapat pahala. Begitu kan? Iya. tapi kalau sedekah di videokan gitu, katanya kan ada yang bilang kalian berbuat maksiat aja di videoin, masa berbuat baik enggak sih? Kalau alasannya ingin menularkan Itu hal-hal yang boleh. positif, boleh-boleh saja. Selama hatinya, kan yang tahu hatinya. Iya, yang tahu hati kan dia juga. Ya, yang tahu hatinya kan dia dan Allah saja. Iya. Tetapi kalau misalnya kita melihat teman-teman kita suka flexing nih, ya toh, jangan kita langsung jas. Jangan-jangan kita niatnya nggak dia bener, ingin menularkan hal positif. Gitu. Satu lagi Sat, masalah fenomena hijrah ini Sat, anak muda Sat. Kita lihat kan anak muda ini sekarang pakainya Sat yang umumnya udah hijrah Sat ya. Itu di atas mata kaki Sat. Oke. Mereka tuh Yang berpatokan pada ya la isbal, tidak isbal katanya Iya. kan. Karena kan Rasulullah waktu menjawab pertanyaan sahabat Abu Bakar kan, ya Rasulullah itu waktu itu Quraisy kalau nggak salah Sat ya. Itu gimana isbal? Kata Rasulullah finnar, api neraka. Oke. Nah, itu yang dijadikan patokan anak-anak muda sekarang Sat yang hijrah Sat. Ya celananya di atas mata kaki. Oke. Apakah seperti itu hijrah? Tradisi masyarakat Arab, Apakah itu masih khilafiyah apa Sat? ya itu hal khilafiyah lah. Khilafiyah. Ya, jadi kita nggak perlu menyalahkan yang isbal atau tidak. Tetapi begini, kalau kita baca semua hadis, di semua kitab-kitab hadis, yang diharamkan Allah itu kalau memanjangkan sarungnya, khuyala, niat kesombongan. Oh, Karena dulu ada tradisi, ya, kalau menggunakan sarung semakin panjang ke bawah, semakin sombong. bangga. oke. Nah, mungkin hari ini kita bisa lihat di tradisi pengantin ya. Oh iya. Oh iya. Iya deh. dah? Heeh. Nah, tapi kalau niatnya sekedar tradisi mungkin ya tidak dipermasalahkan. Tapi kalau niatnya untuk kesombongan itu yang dipersoalkan Rasulullah SAW. makanya Maka dipendekin. ya maka kita mau yang isbal atau tidak ya nggak usah saling menyalahkan lah. Iya. Semua ada riwayatnya, Semua ada riwayatnya. semua ada alasannya. Yang pasti Rasulullah sangat sayang sama umatnya. Aduh. Masa gara-gara sarungnya nyentuh tanah? Masuk api neraka kita Sat. Iya. Kalau tidak sengaja, kalau melorot gimana? Kan gitu. Iya kan? Tergantung niatnya. Biasanya di pondok itu kiai ngajarin sarungnya ditinggiin. Kenapa? Pakai Di waktu sabuk sholat ya makin melorot kan begitu. Kalau di pondok saya begitu, ya kan? Nah, mungkin tujuannya kiai itu kalau melorot nanti kan nyentuh tanah kan Najis. najis. Masuk Oh iya, Gitu nanti ya. sholatnya batal. Ya, jadi kiai sendiri kalau pakai sarung ya tinggi sebenarnya, ya kan? Tapi kenapa ribut di Jakarta ini? Bagi saya itu hal yang positif, selama tidak disertai dengan caci maki. Ya, silahkan. Mau ditinggikan, mau Panjang. dipanjangin, silahkan. Ya. Yang tidak boleh itu kita caci maki, begitu.